Oke, baik. Selamat pagi, anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya, ialah menerapkan pengujian perakitan komputer. Kemarin kita udah mempelajari bagaimana caranya atau sudah mengenal eh, cara untuk merakit komputer, ya. Oke, selanjutnya cara melakukan pengujian hasil perakitan komputer. Setelah melakukan perakitan komputer, yang selanjutnya adalah kita wajib melakukan pengujian, ya. Bagaimana cara melakukan pengujian hasil perakitan komputer? Ada beberapa proses yang dapat dilakukan dalam mengecek hasil perakitan komputer. Yang pertama adalah dengan melakukan proses POS, ya. POS ini adalah Power on Self Test, ya. Proses yang paling wajib karena jika komputer sudah berhasil melewati proses ini, 80% hasil perakitan sudah berhasil, ya. Selain dengan melakukan proses POS, kita juga bisa dengan menggunakan beberapa aplikasi untuk menguji fungsi dari beberapa perangkat apakah berfungsi dengan baik. Oke. Nah, melakukan proses POS atau Power on Self Test, ya, secara mudah dapat diartikan sebagai mengecek diri sendiri pada saat komputer dinyalakan. Namun, secara teori, POS dapat diartikan sebagai rangkaian proses tes yang dilakukan komputer pada saat booting atau komputer pertama kali dihidupkan untuk mengetahui kondisi komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya, ya. Dengan adanya proses POS, pengguna komputer akan lebih mudah dalam mengidentifikasi bila terjadi masalah sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang paling cepat. Nah, dengan adanya proses ini sangat membantu pengguna untuk menganalisis letak permasalahan yang muncul. Jika terjadi permasalahan atau troubleshooting, komputer akan memberikan kode kepada pengguna di mana letak kerusakan yang terjadi, ya. Nah, berikut beberapa kode yang akan diberikan oleh komputer bila terjadi masalah. Di antaranya adalah yang pertama, kode suara bip, ya. Yang kedua, kode angka yang tampil di layar monitor. Yang ketiga, kode pesan singkat dalam bahasa Inggris, gitu ya. Next, kode-kode kesalahan yang diberikan oleh komputer akan berbeda-beda tergantung dari jenis merek BIOS, ya. Tergantung dari BIOSnya, nak, yang digunakan. Ada beberapa jenis BIOS yang sering digunakan yaitu AMI BIOS, Award BIOS, dan Phonex BIOS. Tiap BIOS memiliki kode masing-masing dalam memberikan informasi kerusakan yang ada. Nah, tugas utama POS dikendalikan oleh BIOS adalah yang pertama, memeriksa register CPU, Central Processing Unit, ya. Memeriksa keberadaan kode BIOS itu sendiri. Yang ketiga, memeriksa keberadaan komponen-komponen dasar seperti DMA, timer, interrupt controller, ya. Keempat, mencari, mengukur dan memeriksa memori utama sistem. Kelima, menginisialisasi BIOS, ya, menginisialisasi BIOS, mengidentifikasi, mengordinir dan menyeleksi perangkat yang tersedia untuk booting. Ketujuh, mencari, menginisialisasi dan membuat katalog semua sistem bus dan perangkat. Kedelapan, menyediakan user interface untuk konfigurasi sistem. Kesembilan, membangun sistem environment sesuai target yang diminta sistem operasi. Tidak ya? Nah, ini dia beberapa pesan error yang akan ditampilkan pada saat proses POS. Yang pertama,
tanpa bip, ya. Jadi kemungkinan itu kerusakannya adalah power supply, ya. Bip terus menerus, ya, maka kemungkinan kerusakannya itu adalah power supply juga. Bip pendek berulang-ulang, maka kemungkinan kerusakannya itu masih power supply juga. Satu bip panjang dan satu bip pendek, kemungkinan itu kerusakannya adalah motherboard, ya. Yang kelima, satu bip panjang dan dua bip pendek, kemungkinan itu adalah video adapter card, ya. Yang keenam, satu bip pendek dan tidak ada tampilan, ya. Kemungkinan kerusakannya adalah kabel monitor dan atau tampilan, ya. Yang ketujuh, satu bip pendek dan tidak mau boot. Nah, kemungkinan kerusakannya adalah kabel disk, adapter disk, ya. Itu dia jenis-jenis pesan error yang akan ditampilkan pada saat proses post. Oke. Selanjutnya, pengecekan fungsi komponen setelah lulus pada proses post. Proses selanjutnya adalah kita bisa menggunakan pengecekan fungsi komponen secara manual. Yang pertama, mengecek keyboard. Kita bisa mengecek fungsi keyboard dengan cara masuk ke aplikasi Microsoft Office dan kita bisa mengetik untuk mengecek apakah keyboard bisa berfungsi dengan baik dan normal, ya. Yang kedua, mengecek speaker, ya, mengecek speaker aktif. Oke, mengecek speaker aktif. Kita bisa memainkan Windows Media Player atau aplikasi yang lain untuk mengecek speaker yang kita punya bisa mengeluarkan suara dengan baik. Oke, itulah beberapa proses pengecekan yang dapat dilakukan untuk menguji hasil perakitan. Jadi, seringlah mengulang-ulang video ini, nanti di suatu saat kita praktek, kalian tidak lagi canggung, ya. Oke, semangat terus belajarnya, semangat pagi.